semuanya, perkenalkan nama saya Febiana Citra Permata Dewi dari jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Terbuka Yogyakarta. Di sini saya akan membacakan naskah pidato yang berjudul Membangun Kualitas Diri Anak, Komunikasi Asertif Orang Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo para orang tua hebat, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta kesempatan dalam pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang luar biasa dengan penuh cinta dan kesabaran selalu mendampingi dan membimbing anak-anak kita di masa emas mereka. Hari ini saya ingin membicarakan topik kita yang bertema membangun kualitas dan etika komunikasi anak dan orang tua melalui komunikasi asertif. Komunikasi dalam usia dini itu sangat penting karena disitulah munculnya waktu pembentukan karakter, rasa percaya diri, serta kebiasaan anak. Komunikasi tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang cara membangun pemahaman, kepercayaan, nilai-nilai baik dalam keluarga. Apa sih komunikasi asertif? Jadi, komunikasi asertif adalah cara berbicara di mana seseorang bisa menyampaikan pikiran, perasaan, serta kebutuhan dengan jujur, terbuka, tetapi juga tetap menjaga rasa hormat terhadap orang yang berbicara. Dalam hubungan antara orang tua dan anak, komunikasi asertif sangat penting karena di dalam hubungan orang tua dan anak, komunikasi asertif ini sangat penting. Yang pertama, membangun anak belajar menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka tanpa takut. Orang tua yang memperbolehkan anak berbicara secara asertif akan membuat anak lebih percaya diri dan mudah menyampaikan keinginan atau masalahnya. Yang kedua, mengurangi kesalahpahaman. Dalam komunikasi asertif, orang tua menjelaskan aturan, harapan, dan alasan di balik suatu keputusan secara jelas dan Yang kedua, mengurangi kesalahpahaman dengan Dalam komunikasi asertif, orang tua menjelaskan aturan, harapan, dan alasan di balik suatu keputusan secara jelas dan tidak menyuruh-nyuruh, sehingga anak itu lebih mudah memahami dan menerimanya. Yang ketiga, meminimalkan konflik dan emosi yang berlebihan. Ketika orang tua bersikap lembut tetapi tegas, tidak memaksakan keinginan tetapi tetap memberi batasan, hak akan meniru pola ini dan merasa nyaman secara emosional. Yang keempat, meningkatkan kedekatan. Dengan saling mendengarkan dan menghargai perasaan satu sama lain antara orang tua dan anak, bisa memiliki hubungan yang lebih hangat dan juga harmonis. Dan poin-poin pentingnya, yang pertama, ini paling penting. Pentingnya menerapkan komunikasi dan kualitas dan beretika antara anak dan orang tua agar hubungan keluarga semakin erat. Nah, yang pertama ini mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dong. Secara emosional, sosial, bahkan spiritual. Selanjutnya, mencegah kesalahpahaman yang sering muncul karena minimnya komunikasi. Nah, teman-teman, ini yang paling penting. Ini juga paling penting ini. Yang keempat atau yang terakhir ini, membangun suasana rumah yang penuh kasih sayang, kejujuran, dan saling menghormati sesuai aturan agama masing-masing. Nah, itu merupakan poin-poin penting dalam komunikasi asertif antara anak dan orang tua. Jadi jangan lupa pelajari ya. Saya memilih topik ini karena melihat sekitar saya yang antara hubungan komunikasi antara orang tua dan anak pada usia 3-12 tahun. Jadi apa saja sih cara komunikasi yang baik pada umur segitu? Umur lagi masa berkembangnya, pada pola pikiran, emosional, bahkan sosial masing-masing. Yang pertama, luangkan waktu khusus untuk mendengarkan anak berbicara, baik saat bermain ataupun mau tidur. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami sesuai dengan usia anak. Jangan menyuruh secara kasar atau membandingkan anak dengan anak lain. Ketiga, beri pujian atau apresiasi setiap kali anak berusaha, seperti terima kasih sudah membantu mendapatkan mainan. Selanjutnya, ajarkan anak untuk bersikap jujur dan sopan melalui contoh yang diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari.
anak itu lebih mudah meniru orang sekitar, terutama orang tuanya. Jadi kita harus bersikap jujur, sopan, dan berperilaku secara positif. Yang terakhir, libatkan anak dalam menyelesaikan masalah sederhana seperti memilih makanan malam bersama, atau pergi berwisata, atau yang lain. Nah, saya bisa memberi contoh komunikasi asertif antara anak dan orang tua di kehidupan lain. Seperti contohnya ketika sang anak menolak memakan sayur. Jadi bisa diucapkan dan seperti ini, ibu tahu kamu tidak suka sayur, tapi makan sayur penting agar kamu sehat dan kuat. Bagaimana kalau kita sedikit dulu, lalu ibu beri pilihan sayur mana yang kamu suka. Nah, dengan cara ini kebutuhan orang tua tersampaikan tanpa memberi tekanan, sekaligus anak dilatih untuk berani mengambil keputusan, menyampaikan pendapat, dan belajar bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk Sebelum berakhir, saya mengajak Bapak atau Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam kuis berikut. Berikan saya 2 cara sederhana atau 2 contoh yang bisa dilakukan setiap hari untuk meningkatkan komunikasi dengan baik. Yang mungkin bisa atau enggak cara-cara yang biasa ibu lakukan atau bapak lakukan di rumah. Hanya itu aja saja mungkin kuis saya pada di pidato kali ini. Jadi yuk mulai kita bangun komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang di rumah. Dengan begitu anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang bahagia dan akhlak mulia. Jadi bye-bye semuanya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu semua. Semoga kita selalu harmonis dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 이 기분은 뭐야 어떡해 아주